Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya manusia yang diberi gelar Habibullah adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita telah memasuki tahun 1447 Hijriah. Memang umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya sebenarnya umur kita berkurang. Karena hari ini masuk 1447 Hijriah, maka kematian sebenarnya sudah dekat dengan kita. Tahun bertambah, pada hakikatnya umur kita berkurang. Semakin dekat untuk menghadap Sang Khalik, semakin dekat untuk menghadap Sang Pencipta. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada tahun ini kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi apa sebenarnya tujuan hidup kita di atas dunia ini. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup-hidup, beruk di hutan juga hidup. Kalau kita hanya sekedar makan di atas dunia ini, hewan di hutan pun juga makan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apa yang sesungguhnya hidup, apa sesungguhnya tujuan hidup daripada muslim itu? Yang pertama, tentu kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah Tuhan datuk, kita tidak menyembah Tuhan cucu. Tuhan kita esa Allah Subhanahu wa taala. Setiap solat kita tidak pernah melupakan membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta tolong. Hanya kepada Allah kita menyembah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat sekarang, banyak saudara-saudara kita sebagai hamba daripada manusia, ketika azan berkumandang, dia masih sibuk dengan dunianya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, padahal Allah sudah memanggil. Karena dia takut dengan pimpinannya, dia takut dengan bosnya ketika pekerjaan itu tidak marah. Dia tidak takut dengan Allah, padahal Allah sudah memanggilnya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika azan berkumandang, maka disebutkan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi kita kadang-kadang masih lalai, sibuk dengan dunia kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian,
Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan di atas dunia ini, termasuk jin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pekerjaan lain. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai hamba daripada manusia. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita selalu menomor 17kan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita lebih penting pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan sahabat dan pertemanan kita. Sementara kita menyampingkan perintah Allah, kita menyampingkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tujuan hidup daripada manusia adalah menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Engkau jauhkan kami dari bahaya api neraka. Itulah tujuan hidup kita yang kedua, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya semata-mata menggapai kebahagiaan di dunia. Banyak di antara saudara-saudara kita, dia memasukkan anaknya di sekolah-sekolah hanya mengharapkan anaknya menjadi orang yang pintar, orang yang berpengetahuan tinggi, meraih sarjana yang tinggi, titel yang tinggi. Tapi dia lupa bahwa belum tentu anaknya menjadi anak yang soleh, belum tentu anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Padahal tujuan memasukkan anak kita sekolah adalah merupakan menjadi anak yang soleh, yang merupakan investasi kita. Ketika kita di dalam kubur, ketika kita meninggal, siapa yang menolong kita? Salah satunya adalah anak yang soleh. Tapi kalau anak kita tidak merupakan anak yang soleh, kita berikan ilmu pengetahuan yang tinggi, tidak berakhlak, tidak menjadi anak yang soleh, maka rugilah kita sebagai orang tua, karena tidak akan ada yang mendoakan kita dalam kubur kelak. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pada saat sekarang lagi ngetren orang memasukkan anaknya di pondok pesantren, karena di sana diajarkan ilmu pengetahuan dunia dan terutama diajarkan ilmu-ilmu untuk membahagiakan anak-anak kita menggapai kebahagiaan di akhirat. Itulah sesungguhnya ketika kita memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, maka kita telah menanam investasi yang besar karena ingin menciptakan anak-anak yang soleh. Dan anak yang soleh itulah kelak nanti yang akan mendoakan orang tuanya ketika kita terbaring di alam kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tujuan hidup kita adalah meraih ketakwaan. Hidup kita meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan kafah, dengan sungguh-sungguh takwa, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang muslim. Allah memerintahkan supaya kita menjadi orang yang takwa, dengan sungguh-sungguh takwa, bukan setengah-setengah, bukan sedikit, tapi takwa yang kafah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jabatan yang tinggi, kita menjadi orang yang terkenal di atas permukaan bumi ini tidak menjamin kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bagaimana hebatnya Fir'aun, bahkan dia berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan.
Ana rabbukal a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kata-katanya merupakan firman. Tak ada yang sehebat Fir'aun di atas dunia ini yang lebih hebat. Tapi karena tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, maka Fir'aun mati secara memilukan dan memalukan di dasar lautan. Itu Fir'aun. Bagaimana kekayaan Qarun? Menurut riwayat kuncinya, beberapa ekor unta hanya membawa kunci gudangnya. Begitu kekayaan Qarun. Tetapi tidak berhasil Nabi Musa AS untuk memujuknya, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Akhirnya Qarun orang yang kaya, orang yang hebat, tenggelam dengan hartanya di permukaan bumi. Begitu juga Aman, orang yang sangat pintar, yang merupakan penasihat daripada Fir'aun. Tapi karena dia merupakan orang yang tidak tergolong kepada orang yang bertakwa, maka Aman pun termasuk sebagai salah satu penghuni neraka jahanam. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, yang kita raih adalah ketakwaan. Walaupun kita orang yang tidak terkenal di permukaan bumi ini, walaupun kita adalah orang yang miskin dan papa, tapi jika kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, maka bersyukurlah, engkaulah sesungguhnya manusia langitan, engkaulah Habibullah, dan engkaulah sebagai penghuni sorga. Saudaraku, apapun status kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita, mari yang kita raih adalah ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang kita raih di dalam tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menjadi umat yang bermanfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'um linnas, manusia yang terbaik adalah bermanfaat terhadap orang lain. Sudahkah kita bermanfaat terhadap orang tua kita? Sudah kita bermanfaat terhadap istri anak kita? Sudahkah kita bermanfaat terhadap keluarga kita, tetangga, fakir miskin, saudara-saudara kita umat muslim yang teraniaya seperti di Palestina? Sudahkah? Kalau belum, saudaraku sekalian, belumlah kita termasuk orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Kadang-kadang kita sibuk dengan melakukan hablum minallah, salat 5 waktu sehari semalam, kita melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, tapi lupa dengan lingkungan kita, lupa dengan orang tua kita. Suatu kali Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah dengan solat ini membuat engkau cinta sayang kepadaku? Tidak, kata Allah, solat itu untuk dirimu. Inna salata 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah kamu untuk dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu apakah puasaku Allah? Tidak, kata Allah, karena puasa itu aja, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Apakah zikir, wahai Allah? Tidak, zikir itu untuk menenangkan jiwamu. Lalu apakah membaca Al-Quran? Tidak, karena Al-Quran itu membuat badan dan jiwamu sehat dan jiwamu tenang. Lalu apa, wahai Allah? Yang membuat aku sayang kepada kalian adalah sedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu yang membuat Allah sayang. Wajib hukumnya kita membantu orang tua kita. Jangan kita hidup dengan kemewahan, kita hidup kemewahan dengan istri anak-anak kita, tapi kita biarkan orang tua kita terlantar di kampung. Kita hidup dengan kemewahan, tapi orang tua kita hidup dengan kemiskinan. Kita hidup dengan makan makanan yang mewah dengan istri anak kita, tapi kita biarkan orang tua kita makan dengan sambal terasi dan ikan asin. Ketika berobat kita di rumah sakit yang mewah, rumah sakit yang modern, tapi orang tua di kampung hanya berobat disuruh di mana? Di mantri, dengan mantri cukup ya mak. Walaupun hitam keningmu, jidatmu solat,
Walaupun engkau one day one juz membaca Al-Quran, engkau puasa, engkau berzikir, engkau berselawat, tapi engkau terlantarkan orang tuamu di kampung, demi Allah engkau akan tidak mencium bau surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sekarang saudara kita di Palestina menderita kena perlakuan Zionis. Anak-anak dibunuh, para kaum perempuan yang tidak berdosa dibunuh, rumah sakit dibom, instalasi air dihancurkan, makanan tidak ada. Setiap hari hanya mendengarkan tangisan bayi yang tidak ada lagi susu dari ibunya, karena ibunya tidak makan dan tidak minum. Sungguh memilukan hati kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan kita diam. Paling tidak engkau selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bantulah sebagian dari rezeki kita, kita ulurkan untuk saudara-saudara kita yang menderita di Palestina. Karena sesungguhnya saudaraku sekalian, ketika di hadapan Allah nanti kita akan dipertanyakan, apa yang kau lakukan terhadap saudara-saudaramu? Sudahkah engkau menolong mereka? Sudahkah engkau mendoakan mereka? Jika tidak, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun baru 1447 Hijriah ini kita bisa menjadi umat Muhammad yang lebih baik, yang bisa meraih final goal dalam hidup kita, menggapai insan yang muttaqin. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.